Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mardika Haryadi dari Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Di sini saya ingin membahas topik 13, yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW, uji statistiki, box pairs, dan L-Jung-Box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode -1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari Darwin-Lauer atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang terakhir, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi uji Darwin-Watson yaitu jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Lalu di sini ada uji rantes, merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan uji keputusan dalam uji rantes yaitu jika nilai asumsi two-thirds-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asumsi two-thirds-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yaitu dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gretzer seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Sini datanya sudah saya masukkan. Kita langsung uji Darwin-Watson. Caranya kita klik Analyze, kita pilih regresi, lalu linear. Nah, di sini variabelnya kita masukkan ke dependent, Kurz atau X1 kita masukkan ke independent, SBI atau X2 kita masukkan ke independent. Di statistik kita checklist yang estimates, model fit, dan kita tambah collinearity diagnostic.
Dan di residualnya kita checklist Durbin-Watson. Kalau udah langsung continue, save, kita tambah unstandardized, lalu continue, dan langsung klik OK. Nah, di sini kita sudah keluar outputnya. Kita lihat di tabel model summary-nya. Sini nilai Durbin-Watsonnya kita dapat 1,072. Dan untuk mencari nilai tabelnya itu menggunakan rumus yaitu K.N, yang dimana K itu jumlah independen dan N itu jumlah sampel yang digunakan. Nah, untuk K kita dapat 2, yaitu X1 dan X2, dan N-nya itu kita dapat itu 12. Sampel yang digunakan ini ada 12. Lalu kita langsung buka tabel DW-nya. Nah, di sini tadi kan K-nya 2 dan N-nya itu 12. Di sini kita tarik. Nah, di sini kita dapat nilainya. Nah, di sini DL kita dapat 0,8122 dan DU kita dapat 1,5794. Nah, di sini DL-nya itu lebih kecil dari Durbin-Watsonnya, yaitu 1,072. Sedangkan DU-nya itu lebih besar dari Durbin-Watsonnya, yaitu 1,072. Maka dapat disimpulkan dari data tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, yaitu nilai DW-nya terletak antara Durbin lower dan Durbin upper. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan uji rantes. Langsung saja kita uji rantes. Caranya kita klik analyze, lalu pilih non parametric, kita pilih legacy dialogs, kita pilih rantes. Sini kita masukkan unstandardized, langsung klik OK. Nah, di sini kita lihat di nilai di tabel rantes, nilai asymmetric totalnya kita dapat 0,762, yang dimana dia lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Nih, tadi kita dapat nilai asymmetric totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.